Halo Sobat Fiska, ketemu lagi bareng aku Pija, sahabat pendamping dari Sekolah Adi Pangastuti SMA Negeri 6 Surakarta. Oke, di sini Bija ditemenin sama siapa Pak? Bapak siapa ini? Kira-kira siapa? Udah kenal belum? Teman-teman kenal nggak nih sama Bapak yang satu ini? Guru favorit atau guru paling kreatif di SMA Negeri Enggak, bukan 6? favorit. Mungkin guru Bukan kreatif ya Pak favorit. ya? Kreatif juga enggak kayaknya ya. Kreatif sih tentunya. Kenapa? Karena ikutin aja obrolan kita hari ini. Oke Bapak, SMA Negeri 6 Surakarta itu kan terkenal mengikuti Sekolah Adi Pangestu itu dari tahun 2019-2020 ya Pak ya? Iya. Di tahun 2023 ini boleh di-sharing nggak sih Pak, apa aja program yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 6 Surakarta sendiri? Ya, baik. Untuk programnya sebenarnya di tahun 2023 ini lebih cenderung pada seni budaya. Ini di mana ada dua karya, dua jenis karya, satu rupa dan satu musik. Nah, kebetulan untuk seni musik, saya yang didapo atau dipercaya oleh sekolah untuk bisa membuat karya gitu. Apa itu Pak lagunya Pak? Lagunya, judulnya kemarin saya buat satu lagu judulnya Kuat Karena Berbeda. Kuat karena berbeda. Menurut Bapak sendiri, makna apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar atau mungkin kepada warga sekolah seperti itu dari lagu tersebut? Yang pertama, saya sebenarnya ketika dihubungi Miss Ati waktu itu, Iya. saya sempat kaget juga sebenarnya ya. Loh, kok saya disuruh bikin lagu gitu ya. Dan temanya, ini pengalaman pertama saya sebenarnya Ini untuk baru membuat pertama kali ya? lagu yang temanya seperti ini. Sebelumnya saya buat lagu ya temanya cinta gitu. Ini Iya. temanya agak berbeda ya, Agak Pak? Out of the berbeda, box gitu out ya? of the box. Makanya saya ketika diminta membuat ini tantangan besar buat saya gitu kan. Mungkin juga Miss Ati dan teman-teman sudah tahu beberapa single saya di platform digital ya. Jadi mereka tahu kalau saya bisa bikin karya, maka langsung dipercaya, Pak Danang aja nih yang bikin karya. Padahal saya nggak pernah bikin karya dengan tema itu gitu ya. Berarti ini suatu PR baru ya, Pak? Iya, Atau terus kemudian ya udah saya coba observasi, coba cari-cari data gitu tentang hasta lagu itu apa gitu. Apa yang harus kita lakukan dalam hasta lagu gitu. Kemudian sebenarnya ide awalnya bukan di hasta lagu sebenarnya. gimana? Ide awalnya itu saya melihat video-video di YouTube itu ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita angkat gitu. Misalkan di Indonesia ini sangat banyak sikap bullying terhadap temannya itu dengan dasar oh kamu sukunya ini, oh agamanya ini. Nah, padahal ketika kita membedakan orang dengan suku, dengan agama, itu sebenarnya kita sudah tidak melakukan hasta laku. Di mana hasta laku kan ada saling menghormati, gotong royong, pangerten, mengerti temannya, terus saling kerjasama. Nah, bagaimana kita bisa kerjasama kalau kita nggak menghargai teman kita gitu. Nah, dari topik itu sebenarnya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang hasta laku, yang kedua tentang memang kita punya keberagaman yang banyak gitu. Dan ada satu quote di satu channel YouTube ya. Ada satu channel YouTube ada quote gini. Kita itu kuat karena berbeda. Nusantara kita itu kuat karena berbeda. Di zaman Majapahit seperti itu. Nah, itu awalnya terus kemudian saya cetuskan judul ya udahlah kuat karena berbeda seperti itu. Cerita awalnya seperti itu, Karena Pak. quotes itu tadi ya Pak menghantarkan Iya. judul lagu Kuat Karena Kuat Berbeda. karena berbeda. Jadi ini sebuah perjalanan kisah baru dari Pak Danang membuat Ya. lagu dengan tema seperti Tema ini. yang berbeda, ya. Ini butuh waktu berapa lama sih Pak buat bikin lagu ini? Kalau bikinnya ini ya, sebenarnya hanya makan waktu 2 hari sebenarnya bikin. 2 hari Pak? 2 hari Itu bikin sendiri? bikin sendiri. Kok bisa 2 hari Pak? 2 hari, tapi untuk proses musiknya kan tetap saya olah lagi yang cocok. Tapi untuk Sangnya, liriknya itu lirik dan nadanya itu cukup 2 hari saja. 2 hari. 2 hari aja. Kalau boleh tahu berapa jam itu Pak? Gimana? Berapa jam? 48 jam penuh atau hanya beberapa mungkin? Enggak sih, 2 hari jadi itu nggak full ya Pak ya? Nah, jadi kan tiap pencipta lagu pasti punya ini ya, punya irama sendiri. Iya. Dia mau buat karya itu, dia harus ngapain dulu gitu. Ya, kalau saya ketika dihubungi Miss Ati, terus terang
observasi. Setelah observasi saya tentunya ini, apa saya ulik lagi musik-musik saya. Kira-kira ada yang nyambung nggak dengan karya yang bisa ini. Ternyata akhirnya saya dalam waktu 2 hari itu, 2 hari itu nggak full. Jadi 2 hari itu, hari pertama itu saya hanya hanya penyesuaian nada dan ritme. Kemudian di hari kedua saya masukkan liriknya. Nah, Langsung itu dimatangkan ya. langsung dimatangkan. Nah, 2 hari itu sebenarnya belum selesai. Karena Masih kan, ada. iya, karena kan saya nggak bisa ya apa langsung memfikskan liriknya ini. Karena saya harus konsultasi dulu dengan teman-teman, ya teman-teman dari Hasta Lagu juga gitu. Akhirnya ternyata tidak ada revisi sama sekali. Ya udah gitu. Keren banget sih. Lagi nggak ada revisi gitu. Pak Danang nih di sekolah Ya. ini guru apa sih Pak? Ya seni budaya, Seni budaya, seni musik ya? seni musik. Oke. Iya. Kendala apa sih Pak yang mungkin Bapak temukan waktu pengerjaannya atau proses pembuatan seperti apa? Dari awal mulanya itu kendala yang dirasakan Pak Danang seperti apa? Kendalanya sih tentu bikin lirik ya. Bikin lirik karena terbiasa dengan Yang lagu-lagu cinta-cinta cinta-cinta, tiba-tiba diminta untuk buat lagu dengan tema seperti itu. Tentunya tantangan besar kan buat saya. Saya harus menyesuaikan ide-ide saya yang terbiasa Dari menceritakan majas-majas ya. Dari majas-majas yang bisa dimasukkan itu. Iya. Susahnya itu yang pertama. Yang kedua menentukan siapa sih yang nyanyi nanti gitu. Berarti ini Gitu. setelah Pak Danang menciptakan lagu ini ada keterlanjutannya Pak? Setelah itu ada, jadi saya menciptakan lagu, kemudian ditanya lagi sama teman-teman panitia Hasta Lagu kan, terus mau diapain lagunya gitu. Kalau saya sih karena terbiasa, bukan terbiasa ya, kok sombong banget terbiasa, enggak. Saya sudah pernah gitu ya, sudah pernah bikin lagu, kemudian dirilis di Spotify, di YouTube gitu kan. Akhirnya saya bilang ke ini setelah ini saya rilis gitu. Kenapa harus dirilis? Iya, kan biar generasi Z bisa gampang gitu. Kita nggak usah lagi share lagu melalui data Bluetooth atau apa gitu, nggak perlu. Sekarang kita zamannya adalah share link gitu ya. Iya. Gitu. Lagunya ada di mana? Spotify ada tuh gitu. Oh sekarang udah bisa Udah ada, diakses ya sudah Gimana ada. itu Pak kalau boleh tahu? Di-share Gimana? sekalian ke pendengar kita. Kalau mau mendengarkan lagu Kuat Karena Berbeda tadi, Iya. Spotify-nya di mana? Spotify-nya nanti cari aja Casma Fiska. Nanti judul lagunya Kuat Karena Berbeda, nanti udah muncul. Selain di Spotify ada di mana? Ada di Reso juga ada. Di Reso ada. Bahkan kalau mau narsis di TikTok pun ada. Sampai di TikTok Ada ya, di Pak? TikTok Full ya, ada. Pak? Enggak, kalau di TikTok kan cuma beberapa ini ya, Hanya- beberapa detik. Cuma saya senengnya ternyata dari pihak manajemen musik saya, kan sebenarnya Hasta Lagu itu juga dibantu teman-teman manajemen musik saya. Gitu. Di sana ada tim untuk agregator dan tim publisher gitu kan. Nah, di situ ternyata yang kali ini sesuai dengan permintaan saya gitu. Ini ya di YouTube maaf di TikTok itu nanti jangan asal motongnya ya saya bilang gitu. Nah, di mana? Di chorusnya. Oh iya, akhirnya saya dengarkan sekarang. Nanti Kak Wija juga bisa dengerin di TikTok juga pas di chorusnya gitu. Jadi asik tuh nanti bisa narsis pakai itu di TikTok gitu. Kalau lagunya ini nih ada keikutsertaan peserta didik nggak Pak? Melibatkan nggak? Iya pasti, Dari terutama di vokalnya ya. Tuh. Jadi dinyanyikan oleh anak-anak juga. Oleh yang ada anak-anak di Spotify juga itu. di Spotify itu. Bapak ikut nyanyi nggak itu Pak? Enggak. Enggak. Saya kebetulan cuma musik director dan vokal director aja di situ. Itu anak-anaknya ada kayak pemilihan atau ditunjuk langsung oleh guru atau bagaimana? Pemilihan peserta didiknya nih. Ya, kebetulan kalau saya kan nggak suka seleksi sebenarnya. Dalam waktu singkat nggak mungkin kita seleksi kan. Akhirnya saya lihat aja ketika kebetulan MPLS anaknya itu menonjol gitu. Jadi ketika MPLS kan ada ini satu acara di mana yuk maju, boleh nyanyi, siapa dapat door prize gitu kan, dapat hadiah gitu. Ada beberapa orang yang maju itu. Dan 2 orang itu yang saya hafali, oh wajahnya ini dulu gitu. Ketika sudah dibagi kelas, saya cari itu dia di mana gitu, di kelas mana. Berarti membidiknya udah dari lama. Iya udah lama. Simpan nama ya. Ya sebenarnya saya udah siap-siap nih habis ini. Event paling dekat kan FLS 2N gitu kan, Iya. kan butuh bibit untuk bisa diajukan. Nah, ketika
saya diberi mandat untuk bisa bikin lagu ini, saya langsung kepikiran tuh, oh ini kayaknya dua orang ini asik nih diajak. Baru dua orang pertama, saya panggil mereka. Mereka kaget juga gitu. Loh, kok bisa saya tuh Pak? Tiba-tiba Gitu. gitu ya, Tiba-tiba kok bisa saya? Enggak, pokoknya kamu gitu. Tanpa Kenapa? penolakan Iya, ya. ya pokoknya nolak enggak. Bingung juga terus. Akhirnya ya udahlah Pak, nggak apa-apa gitu. Dan Pasrah respon, gitu. iya, respon dari orang tua juga akhirnya positif juga gitu. Mereka dukung juga. Pas latihan-latihan ya udah Pak, nggak apa-apa latihan gitu. Gitu. Berapa lama itu Pak proses perekaman? Rekaman sih sebenarnya cuma sehari ya. Tapi Rekaman, latihannya ya. iya latihannya yang beberapa hari latihan. Harus nentuin dulu. Oh kamu nanti bagian ini ya, bagian ini nanti kamu vokalnya dibuat seperti ini gitu. Jadi nggak langsung waktu itu rekaman gitu nggak. Jadi sebelumnya udah direncanain bagianmu ini nanti pembagian suaranya di sini gitu. Udah Dengar-dengar katanya ini lagunya juga ada video klipnya ya Pak? ada. Itu tuh dari peserta didik itu gimana Pak? Ada arahan dari Pak Danang sendiri atau mereka sekreatifnya sendiri? Ya dari awal sih saya ini ya. Kalau lagu itu saya, tapi kalau video klip saya langsung langsung bilang ke Fiskagrafi ya. Fiskagrafi itu ekstrakurikuler multimedia di SMA 6. Dan mereka keren-keren gitu. Jadi saya tetap percayalah, nggak usah saya harus apa diarahkan kayak gimana gitu. Mereka udah tahu yang saya Proses mau video gitu. klipnya dari anak-anak sendiri? Anak-anak semuanya. Jadi saya tidak terlibat dalam video klip. Saya hanya tanya gitu. Itu orangnya ada nomor. Orangnya di belakang layar ya Pak Di ya? belakang layar nggak mau muncul dia. Nah, ini salah satu kreator saya ya. Ya, Noval namanya panggilannya. Nopal ya panggilannya ya. Ini super kreatif sekali. Saya langsung bilang lagunya kayak gini. Oh iya Pak, saya langsung buat konsepnya ya gitu. Konsepnya juga dari anak? Iya. Dari konsep sampai Video klip sampai perekaman, iya, tag videonya. sampai tag video, sampai editing video semua anak-anak Fiskagrafi. Keren sekali nih teman-teman. Iya. Ya, terus dan saya sampai eranya oh mereka ini berarti memang punya talent di situ ya. Jadi kan saya itu nggak bisa ngerekam-rekam video, nggak bisa sebenarnya. Saya lihat mereka memang terkonsep sekali sampai adegannya itu pun digambarkan. Bagian ini adegannya ini itu digambarkan, ada skenarionya. Iya, ada satu scene gitu ya, ada satu scene. Nanti pertama ini sampai lirik ini sampai ini. Itu teratur sekali. Kalau dibuat laporan pun bisa. Nah, itu yang buat saya oke lah, saya nggak perlu ikut dalam video klip. Ya, kalian udah bisa kok gitu. Ya udah gitu. Akhirnya itu terus talentnya juga mereka yang milih gitu. Dan semuanya peserta didik dari SMA 6, nggak ada dari luar sama sekali. Itu. Berapa lama itu Pak kemarin proses video klipnya itu? Proses video klipnya berapa Pak? 2-3 hari? Sehari ya. Tag-nya sehari ya. Tag 1 hari? Iya. Emang Seminggu. nih SMA 6 ini keren banget ya? Iya. Pembuatan lagunya 2 hari, tag Iya. videonya Cuma sehari. Iya. Gimana Pak, setelah melihat hasilnya ini, ekspektasi Bapak itu seperti apa? Hasilnya seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, sebenarnya di ini ya, mungkin di atas perkiraan saya ya. Berarti Di atas luar ekspektasi iya, ya? di luar ekspektasi saya. Bahkan sebenarnya saya baru mikir hal ini, tapi mereka udah bisa melakukan. Artinya saya mungkin setahun ke belakang kemarin saya sebenarnya mikir, SMA 6 ini kan banyak kan anak-anaknya yang suka dengan media rekam, suka dengan seni musik, seni rupa, itu kan suka mereka. Saya pernah berpikir kalau kita punya wadah untuk mewadahi mereka, kita produksi musik lah gitu. Kita produksi musik. Ya mungkin nanti kalau memang ada sponsor yang bisa bikin kita buat studio rekaman sekalian di situ, nanti nggak usah keluar rekamannya gitu. Nah, itu ya harapan saya seperti itu, karena mewadahi mereka itu. Kalau tadi untuk eksternal kan kita sudah diwadahi dengan Spotify, Ya. dengan YouTube ataupun TikTok. Kalau untuk pengenalan lagu ini di lingkungan sekolah itu seperti apa Pak? Nah, pertama waktu rilis pertama itu di sekolah mengadakan lomba paduan suara. Jadi itu kan konsepnya sebenarnya trio, tapi
dilombakan di paduan suara. Nah, itu bukan setiap kelas perwakilan itu serelanya, bukan, tapi wajib. Jadi dari sekolah mewajibkan. Dari Bapak Kepala Sekolah sudah bilang bahwa ini setiap kelas nggak boleh nggak nggak mengirimkan ya. mengirimkan, harus mengirimkan, dan satu kelas minimal 15 sampai 10 orang. Jadi kan dari situ sebenarnya kita mengenalkan satu kelas 20 orang itu Iya. kan Mau nggak paling nggak mau menghafalkan ya, Pak, ya? menghafalkan. Nah, kan hanya sebagian kecil aja yang nggak hafal, berarti kan lama-lama juga akan bisa terinfluence juga. Kemudian sampai di situ akhirnya Bapak Kepala Sekolah kan juga suka kan lagunya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, ya udah nih tiap pagi ini aja diputar di sekolah aja. Oh, ini Biar berarti tiap pagi gitu lagunya ya, diputar di sekolah, Pak? diputar juga gitu. Selain itu di event-event apakah kemarin ada ditampilkan lagu ini, Pak? Iya, ada salah satunya kemarin di pentas Grafik P5 selanjutnya. ya, P5 kelas 10 itu juga ada waktu kami tampil juga satu lagu trio, 3 orang tuh live tampil. Kemudian kemarin juga ada ini ya, studi banding dari SMA 1 kalau nggak salah, SMA SMA 1 1 Semarang Semarang. ya. Kemarin juga kami tampilkan lagu itu di depan teman-teman dan guru-guru SMA 1 Semarang itu. Dari lagu yang Bapak buat sendiri, ada nggak sih lirik yang paling, wah aku suka nih, atau mungkin maknanya dalam buat Bapak sendiri? Apa ya sebenarnya Mungkin bisa dinyanyikan juga nggak apa-apa, Pak. Bagian favoritnya Bapak tuh di mana gitu? ya Dari sebenarnya, tahan dulu amarahmu, pahamilah sifat temanmu, gitu kan. Jadilah pemuda berhasta laku. Karena dasarnya dari amarah kan. Kita itu kan salah bertindak kan dari amarah kan. Jadi kalau kita bisa menahan amarah, ya mudah-mudahan kita bisa terapkan juga saling ngerti sama temennya. Kemudian bisa bergotong royong. Gotong royong itu awalnya kan dari kita matiin ego kita kan, Iya. gitu. Kalau kita punya amarah kan berarti egonya masih besar, gitu. Relate nggak sih, Pak, Nah, lagu ini buat anak-anak di sekolah? relate sih, relate karena memang isu paling banyak di sekolah, bukan hanya di satu sekolah ya, hampir beberapa atau seluruh sekolah di Solo ini pada khususnya kan memang kasusnya sama, bullying terhadap suku, bangsa, agama itu kan banyak gitu. Di YouTube aja kita banyak lihat itu kan, Iya. anak kecil dibully karena agamanya beda, anak kecil dibully karena sukunya beda, itu kan banyak. Jadi ini pemilihan kata-kata itu masih relate untuk anak-anak sekolah Iya, seperti iya, itu, Pak. masih, dan sengaja memang Miss Atik tahu kalau saya eh, nggak bisa bikin lagu yang kaku gitu kan. Ya karena Miss Atik juga pendengar lagu-lagu saya, terus kemudian oh asik nih kayaknya nih gitu. Jadi ya udah gitu. Bikin itu. Antusias dari warga sekolah gimana, Pak, mengenai kegiatan dari Hastalaku ini? Mungkin dari peserta didik atau dari guru-gurunya? Iya, kalau dari guru sebenarnya lebih ini ya. Guru itu lebih suka, oh ternyata ini ya kita bisa punya lagu sendiri gitu. Dari situ, dari peserta didik khususnya bagi yang 3 orang yang nyanyi ini ya. 3 orang yang nyanyi ini tentunya mereka eh, kebetulan kemarin juga podcast di satu radio gitu ya. Mereka reaksinya langsung gini, dari Claudia misalkan. Aku tuh nggak nyangka gitu diajak Pak Danang. Ini satu karya yang nggak mungkin aku dapat gitu, tapi Pak Danang kasih kesempatan ya. Berarti antusiasnya mereka besar gitu. Itu dari si penyanyinya gitu. Kalau dari yang peserta didik yang lain, sampai saya itu kadang ada beberapa peserta didik, kebetulan hanya beberapa ya. Kalau ketemu semua mungkin iya gitu. Ada beberapa peserta didik tuh langsung, Pak nyanyi Hastalaku Pak gitu. Loh yang nyanyi temenmu kok gitu ya. Enggak, Pak Danang kan yang Ketemu lewat gitu buat. ya, Pak, ya? Wah, Pak Danang hebat loh. Nah, biasa aja gitu kan. Nah, tapi dari situ kan mereka akhirnya terngiang-ngiang Hastalaku kan. Paling nggak terngiang-ngiang. Kemudian nggak cuma sekedar mereka dikandani, dikasih tahu harus saling ngerti loh, Iya. tapi ada ini Mengkampanyekannya ya lewat hal-hal yang lagu. mungkin berkaitan dengan Iya. anak-anak muda sekarang kan musik gitu ya, Ya, Pak. dengan musik gitu. Mungkin pesan yang ingin Pak Danang sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang, Pak, mungkin mengenai Hastalaku atau untuk anak-anak Ya. di sekolah nih, apa nih pesannya dari Pak Danang?
Kalau hasta laku sih, ya ini sangat saya suka banget sama konsepnya hasta laku ya. Ya, hasta laku ini kan ngajarin anak-anak itu punya akhlak yang baik kan sebenarnya kan. Mengerti, kemudian ini yang sudah mulai hilang di peserta didik kita sebenarnya. Mulai hilang dalam artian ya udah nggak ada lagi namanya tepo seliro, nggak ada lagi namanya gotong royong, nggak ada. Ketika temennya susah ya udah lu aja deh, aku nggak usah gitu. Iya kan? Dengan Masih ada ego ya Pak ya? egonya tinggi, sangat tinggi sekali. Apalagi pengaruh media sekarang kan. Media sekarang nggak mungkin kita akan ini. Ya, orang sebelahnya kesakitan karena apa aja, dia sibuk main gadget kok. Gitu. Lebih penting gamenya daripada teman di sampingnya. Nah, itu kita perlu ketuk mereka itu lewat salah satunya bisa dengan lagu. Gitu. Menumbuhkan rasa-rasa itu Rasa-rasa kembali itu. gitu ya Pak. Iya. Oke. Gitu. Jadi apa pesannya Pak buat anak-anak, khususnya mungkin anak SMA Negeri 6? Ya, pesannya sih ini, kalian boleh berkiblat pada barat boleh. Suka Korea boleh, suka ini India boleh, suka ini boleh. Ada juga kan yang suka Iya, India. Pak. Tapi tetap ingat bahwa kalian tuh orang Indonesia, orang Nusantara. Orang Nusantara, orang Indonesia tuh ciri khasnya adalah hasta laku gitu. Iya, betul. Ciri khas kita itu hasta laku. Ya, nggak ada ceritanya tuh kita di zaman kejayaan Nusantara kita, ya nggak ngelakuin hasta laku tuh nggak ada. Ya, agak panjang dikit ya Mbak ya. Iya. Saya ada satu kalau nggak salah itu satu cerita Ratu Jawa di abad ke-5 atau 6 kalau nggak salah. Ya, Ratu Sema kalau nggak salah. Itu memberi contoh yang baik sebenarnya. Ketika beliau punya satu undang-undang yang tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi adil semuanya. Nah, di situ mengajarkan kalau bukan punyamu jangan diambil, ya. Kalau kamu bersikap harus seperti apa itu diterapkan oleh Ratu Sema waktu itu. Jadi ada satu kisah yang sangat buat saya pilu sekali. Jadi Ratu Sema itu naruh sekarung emas di tengah jalan. Selama 7 tahun, walaupun rame banyak orang lewat di situ, nggak ada yang ngambil. Padahal itu emas, nggak ada yang ngambil. Karena memang bukan miliknya. Karena bukan miliknya. Tapi di tahun ke-7, yang ngambil ternyata anaknya sendiri. Nah, Ratu Sema harusnya sebagai ibu, dia nggak mungkin menghukum anaknya. Iya. Tapi karena keadilan, karena dia itu ratu yang adil, dia tetap menghukum anaknya. Hukumannya mati. Ya. Siapapun orangnya nggak Siapapun pandang orangnya. Artinya apa? Artinya kita harus kembali lagi ke Nusantara kita yang sebenarnya dengan hasta laku. Ya, jujur itu kan juga salah satu yang harus kita lakuin gitu. Mengerti, oh ini bukan punya aku. Mengerti temannya, gotong royong. Kalau kita lihat di beberapa kegiatan acara adat di Nusantara kan semuanya hasta laku. Iya. Ya, ada gotong royong, mindah rumah di Toraja kalau nggak salah itu juga mindahnya Kan ada. dengan banyak orang. Kita punya hajat juga, ya baru sekarang aja banyak IO gitu kan. Dulu-dulu kan ya tetangga-tetangga kan ya Ya, itu. Pak, ya. Itu jadi harapannya, yuk kita kembali lagi ke apa sifat dasar kita sebagai orang Nusantara gitu. Kamu boleh niru gayanya orang Korea boleh, tapi kamu harus lebih kuat Nusantaranya gitu. Kalau bisa kita yang mempengaruhi mereka, bangsa Barat, jangan kita yang terpengaruh itu. Itu Selalu aja. melekat diri ya Pak, Iya. dengan nilai-nilai hasta laku. Iya. Oke Sobat Sinofiska, kita udah ngobrol banyak nih sama Pak Danang. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan lupa dengerin lagu Kuat Karena Berbeda. Kalian bisa akses di Spotify, di TikTok, ataupun di YouTube ya Pak ya? Di YouTube dan semua platform digital ada. Iya, di Reso tadi juga Reso ya? ada, Juk ada. Oke, terima kasih. See you.